Hai semuanya, kembali lagi di dalam video saya. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya sebagai peserta magang di PT Bank Sumut. Stay tune! Pada minggu pertama kami diterima sebagai peserta magang di PT Bank Sumut, kami diajari mengenai produk-produk yang ada di perbankan dan bagaimana cara melayani nasabah dengan baik di dalam in-house training. Selama menjalani in-house training selama seminggu, saya ditempatkan di dalam divisi retail. Di divisi retail, saya mendapatkan berbagai tanggung jawab yang tentunya membuka wawasan baru bagi saya. Beberapa kegiatan utama saya adalah: pertama, saya membantu proses pembukaan rekening dan layanan produk retail lainnya. Yang kedua, saya mempelajari bagaimana memberikan sistem pelayanan terbaik terhadap nasabah. Yang ketiga, melakukan input data dan pembukuan usaha. Yang keempat, membuat report tagihan kredit nasabah yang sudah memasuki tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir, saya ikut serta dalam survei usaha nasabah yang mengajukan kredit usaha rakyat. Lain daripada itu, saya juga sering berdiskusi dengan pegawai dan belajar terkait produk yang ada di bank, terkhususnya di retail, dan belajar bagaimana menganalisa kelayakan bisnis untuk pengajuan kredit usaha. Ternyata, apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan ternyata cukup relevan dengan kegiatan yang ada di lapangan. Ilmu tentang studi perbankan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, studi kelayakan bisnis, hingga perilaku organisasi benar-benar terpakai. Misalnya, saya menjadi lebih paham bagaimana pendekatan pemasaran dapat diterapkan secara langsung kepada nasabah, serta bagaimana studi kelayakan bisnis dapat membantu dalam menganalisa prospek bisnis yang ada. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM ini memberikan banyak sekali manfaat terkhususnya kepada saya seperti meningkatkan kemampuan komunikasi dan profesionalisme, menambah wawasan tentang dunia kerja nyata, dan mengasah soft skill seperti kerja tim, disiplin, dan tanggung jawab. Dengan ini, saya akan menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Kalau ditanya mengenai kendala apa aja yang dihadapi selama program MBKM sih, tentunya pasti ada. Tidak semua berjalan seperti apa yang dimau gitu kan. Nah, salah satu kendalanya mungkin kurang sesuai gitu dalam menyesuaikan ritme kerja yang cukup cepat di perbankan. Dan juga mungkin masih ada istilah-istilah perbankan yang belum familiar untuk didengar seperti itu. Dan juga ya namanya kita kerja di perbankan pastinya berkaitan dengan keuangan dan itu harus detail dan bersifat sensitif. Jadi mungkin itu lebih perlu dipelajari dan juga lebih didalami. Jadi walaupun saya mengalami beberapa kendala tersebut, mentor-mentor saya itu sangat baik untuk memberitahukan saya mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Jadi saya bisa terus berkembang dan juga bertumbuh di dalam proses magang saya. Mungkin kalau ditanya mengenai masukan untuk program MBKM ini, tentunya di awal saya mengucapkan bahwasannya MBKM ini sangat bermanfaat gitu, khususnya untuk saya yang saat ini sedang menjalani. Tetapi akan lebih baik jika yang pertama itu disediakan magang ataupun pelatihan pramagang yang lebih intensif gitu, guna supaya setiap peserta yang akan diletakkan di masing-masing divisi nanti itu dapat lebih mengetahui apa yang bakal menjadi job desk mereka seperti itu. Terus yang kedua mungkin mentor di dalam kampus itu harusnya lebih aktif lagi untuk dapat memantau setiap perkembangan peserta magang, bukan hanya tentang di awal dan di akhir, tapi dalam setiap prosesnya. Terus yang terakhir mungkin pihak kampus dan juga pihak instansi magang itu harusnya dapat lebih berkoordinasi gitu supaya lebih tetap gitu mengenai misalnya jadwal waktu, prosedur, mengenai laporan dan juga
absensi gitu. Jadi supaya lebih terorganisasi seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti program MBKM, saya menyadari bahwa pentingnya agar kurikulum S1 Manajemen semakin dekat dengan kebutuhan dunia kerja. Beberapa hal yang bisa menjadi masukan adalah: pertama, lebih banyak praktik lapangan, studi kasus nyata, dan kerja proyek tim lintas disiplin. Kedua, penekanan pada soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, penambahan materi yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti manajemen inovasi, teknologi keuangan, dan sebagainya. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih siap dan relevan ketika terjun ke dunia profesional di berbagai bidang, baik perbankan, startup, manufaktur, hingga kewirausahaan. Itu semua cerita dari setiap proses yang saya alami di program MBKM di Bank Sumut ini gitu kan. Jadi semoga pengalaman saya ini juga dapat menjadi kisah inspirasi atau inspiratif bagi teman-teman yang nantinya bakal mengikuti program MBKM ini juga. Dan tentunya saya sangat-sangat berterima kasih kepada pihak universitas yang boleh mengadakan program ini dan saya mendapatkan kesempatan yang berharga ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada pihak Bank Sumut yang sudah boleh memberikan saya kesempatan untuk diluluskan dan boleh magang di Bank Sumut ini. Dan tentunya tidak kalah berterima kasihnya saya kepada setiap mentor, pada setiap staf bahkan karyawan yang boleh mengajari dan membimbing saya mengenai apa aja yang boleh dikerjakan, apa yang boleh saya pelajari. Dan sekiranya itu semua benar-benar dapat saya tanamkan dalam diri saya dan dapat menjadi bekal saya di masa yang akan datang. Jadi sekian saja dari kisah perjalanan magang saya di Bank Sumut. Semoga ini dapat menjadi inspirasi dan sampai berjumpa di perjalanan karir saya berikutnya.